Usiaku sudah 69 tahun tapi aku masih merindukan kehangatan seorang pria. Suaraku bergetar saat mengatakannya. Apakah salah menginginkan sentuhan di usia senja seperti ini? Tidak. Aku yakin ini bukan sesuatu yang memalukan. Namaku Ratna. Usiaku hampir 70. 4 tahun lalu, suamiku meninggal karena kecelakaan. Kami telah hidup bersama selama 43 tahun. Kini, aku tinggal sendirian. Putriku di Surabaya, putraku di Bandung. Mereka mengunjungiku sebulan sekali, tapi rasa sepi yang menyergap setiap malam tak pernah bisa terisi. Hari ini, aku memberanikan diri untuk bercerita. Pengakuan jujur seorang wanita tua, bahwa tubuh dan hatiku masih menginginkan seseorang, dan tentang sebuah sentuhan hangat yang kembali datang. Jumat malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah membereskan rumah. Televisi menyala, menayangkan sinetron yang tak kupahami alurnya. Sampai kapan aku harus hidup begini? Pikirku. Sudah 5 tahun sejak suamiku pergi. Selama itu, aku tidak pernah memikirkan hidupku sebagai seorang wanita. Hanya anak-anak, cucu-cucu. Itu saja yang ada di pikiranku. Rumah ini terlalu sunyi. Hanya suara kulkas yang berdengung dan napasku sendiri. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Teman lamaku, Wati. Ratna, ini Wati. Aku lagi di kafe dekat rumahmu. Nih, keluar yuk. Ah, sudah malam. Malas ganti baju. Ayolah, cuma sebentar. Kamu di rumah terus. Nanti jamuran loh. Sejam saja. Suara Wati terdengar mendesak. Aku ragu. Tapi malam ini rasanya aku ingin keluar dari rumah yang sunyi ini. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Di sebuah kafe kecil, aku bertemu Wati. Ia mengenakan gaun bunga-bunga cerah dan lipstik merah menyala. Di sebelahnya, aku merasa kusam. Ratna, mukamu kok pucat? Kurang piknik ya? Biasa, ngurus rumah. Bukan itu. Maksudku, hidupmu sebagai wanita. Kamu kan masih muda, 69 tahun itu belum tua-tua amat. Kata-katanya menusuk. Kami memesan kopi. Setelah 1 cangkir habis, keberanianku muncul. Ratna, besok ikut aku yuk. Ada klub dansa lansia di balai warga. Dansa? Ah, malu aku. Banyak kok yang seumuran kita. Seru, bisa ketemu banyak teman baru. Terutama, bapak-bapak. Wati mengedipkan mata. Wati, kamu ini ada-ada saja. Coba saja sekali. Kalau nggak suka, ya pulang. Tatapan Wati memohon. Aku mengangguk. Baiklah, sekali saja. Keesokan harinya, aku berdiri di depan balai warga dengan jantung berdebar. Apakah ini keputusan yang benar? Di dalam musik keroncong terdengar mengalun. Aku masuk dengan ragu. Ada sekitar 10 orang lansia di sana. Wah, ada anggota baru. Seru seorang instruktur muda. Silakan masuk, Bu. Wati menarik tanganku. Itu lihat, ada bapak yang duduk di pojok sana. Namanya Pak Budi. Duda, pensiunan guru. Orangnya kalem. Aku menoleh. Seorang pria tua dengan rambut memutih, duduk tenang sambil membaca buku di sela-sela latihan. Posturnya masih tegap. Ia menoleh dan mata kami bertemu. Ia mengangguk sopan. Aku membalasnya dengan canggung. Kenapa jantungku berdebar? Sesi latihan dimulai. Kami berpasangan. Pak Budi, tolong temani ibu baru ini ya, kata instruktur. Pak Budi mendekat. Selamat pagi, saya Budi. Saya Ratna. Kami bersalaman. Tangannya besar, kasar, tapi hangat. Sudah berapa lama aku tidak bersentuhan dengan tangan laki-laki? 5 tahun? Rasanya aneh, tapi juga menenangkan. Mari, Bu Ratna. Ia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Musik mulai berputar. Kami bergerak perlahan mengikuti irama. Bu Ratna tinggal di mana? Tanyanya sopan. Di kompleks sebelah, Pak. Sendirian? Iya. Suami saya sudah meninggal. Sama. Istri saya juga sudah tidak ada. Kami terdiam sejenak. Hanya langkah kaki kami yang bersuara di lantai kayu. Sepi ya, Bu? Sendirian itu, gumamnya. Iya, Pak. Sangat sepi. Aku menjawab jujur. Di matanya aku melihat kesepian yang sama. Kesepian yang dalam dan hampa. Setelah latihan selesai, Pak Budi menghampiriku lagi. Bu Ratna, kalau tidak keberatan, mau minum teh sebentar di warung depan? Saya traktir. Aku ragu sejenak. Wati menyenggol lenganku. Pergi saja sana. Boleh, Pak. Kami duduk di warung kopi sederhana. Teh hangat 2. Ya, Mbak, pesannya.
Bu Ratna suka membaca? Lumayan. Dulu sering baca majalah wanita. Saya suka baca sejarah. Menarik loh, belajar dari masa lalu. Kami mengobrol tentang banyak hal. Tentang anak-anak yang sudah mandiri, tentang cucu yang lucu tapi jarang berkunjung, tentang penyakit tua yang mulai datang. Obrolan yang sederhana, tapi terasa begitu dekat. Terima kasih sudah menemani ngobrol, Bu. Sudah lama saya tidak bicara sebanyak ini. Saya juga, Pak. Terima kasih tehnya. Saat berjalan pulang, aku merasa langkahku lebih ringan. Langit sore terlihat lebih cerah. Sampai di rumah, aku bercermin. Wajahku terlihat lebih segar. Aku menyentuh dadaku, masih berdebar. Malam itu, aku tidak merasa terlalu kesepian. Bayangan Pak Budi, senyumnya yang tulus, tangannya yang hangat, menemani tidurku. Seminggu kemudian, aku datang lagi ke klub dansa. Kali ini dengan sedikit bedak dan baju yang lebih rapi. Pak Budi sudah menunggu. Selamat pagi, Bu Ratna. Tampak segar hari ini. Terima kasih, Pak Budi. Kami berdansa lagi. Kali ini lebih luwes. Tangannya di pinggangku terasa hangat. Bu Ratna, boleh saya tanya sesuatu? Silakan, Pak. Kalau saya ajak makan malam, Ibu mau? Jantungku hampir copot. Makan malam? Kencan? Di usia segini? Makan malam. Di mana, Pak? Di rumah saya. Saya masak sop buntut enak loh. Kebetulan saya masak banyak hari ini. Aku tertegun. Makan malam di rumah seorang duda? Apa kata tetangga nanti? Tapi melihat mata Pak Budi yang penuh harap, aku tidak tega menolak. Baiklah, Pak. Tapi jangan repot-repot. Tidak repot kok. Saya senang ada temannya. Sore itu, aku datang ke rumah Pak Budi. Rumahnya rapi dan bersih. Meski terlihat sedikit kusam karena tidak ada sentuhan wanita. Silakan masuk, Bu. Aroma sop buntut yang gurih memenuhi ruangan. Kami makan berhadapan. Enak sekali, Pak. Dagingnya empuk. Syukurlah kalau Ibu suka. Ini resep almarhumah istri saya. Wajahnya terlihat sendu saat menyebut istrinya. Pasti Ibu orang yang baik ya, Pak? Sangat baik. Saya sangat merindukannya. Saya juga merindukan suami saya. Kami terdiam lagi, mengenang pasangan masing-masing. Tiba-tiba Pak Budi meletakkan sendoknya. Bu Ratna, sebenarnya saya kesepian sekali. Suaranya bergetar. Anak-anak sibuk, cucu jarang datang. Tiap malam saya nonton TV sendirian, tidur sendirian. Kadang saya berpikir, buat apa saya hidup lama-lama kalau cuma sendirian begini? Air mata menetes di pipinya yang keriput. Hatiku hancur melihatnya. Aku mengerti betul perasaan itu. Saya juga, Pak. Kadang saya merasa seperti hantu di rumah sendiri. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang ada di atas meja. Bapak tidak sendirian. Ada saya. Pak Budi menatapku. Matanya basah. Ia membalas genggamanku erat. Tangan kami saling menghangatkan. Di momen itu, ada ikatan batin yang kuat terjalin di antara kami. Dua jiwa yang kesepian saling menemukan. Bu Ratna. Boleh saya memeluk Ibu? Tanyanya ragu-ragu. Aku mengangguk pelan. Ia bangkit dan memelukku. Pelukan yang canggung, tapi penuh kehangatan. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang khas. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih. Malam itu, kami hanya duduk berpelukan di sofa, membiarkan kehangatan tubuh masing-masing mengusir dinginnya kesepian. Tidak ada hal lebih jauh yang terjadi. Tapi bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Kami sering makan bersama, jalan-jalan pagi, bahkan belanja ke pasar berdua. Tetangga mulai berbisik-bisik, tapi kami tidak peduli. Anak-anak kami pun awalnya kaget, tapi akhirnya mendukung. Ibu kelihatan bahagia. Kalau Pak Budi orang baik, kami ikut senang, kata putriku di telepon. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman belakang rumahnya, Pak Budi memegang tanganku lagi. Ratna. Kali ini ia memanggil namaku tanpa embel-embel Bu. Ya, Mas Budi? Aku pun memanggilnya Mas. Maukah kamu menemaniku di sisa hidupku? Menjadi istriku? Aku terdiam. Menikah lagi di usia 69 tahun, aku tidak bisa menjanjikan kemewahan atau umur yang panjang. Tapi aku janji, aku akan menemanimu, menjagamu, dan tidak akan membiarkanmu kesepian lagi. Air mataku jatuh. Inilah yang kucari selama ini. Bukan harta, bukan gairah muda yang meledak-ledak, tapi teman hidup. Seseorang yang memegang tanganku saat aku sakit,
Seseorang yang mengucapkan selamat pagi saat aku bangun. Iya, Mas. Aku mau. Kami menikah secara sederhana di KUA, hanya dihadiri keluarga dekat, tidak ada pesta meriah, hanya syukuran kecil. Malam pertama kami sebagai suami istri, kami duduk di tepi ranjang, canggung, seperti pengantin baru. Ratna, terima kasih sudah mau sama kakek-kakek ini, candanya. Sama-sama, Mas. Aku juga nenek-nenek kok. Kami tertawa. Lalu ia memelukku. Dan malam itu, kami membuktikan bahwa cinta dan keintiman tidak mengenal usia. Sentuhannya yang lembut, penuh kasih sayang dan pengertian, membuatku merasa utuh kembali. Bukan sekadar nafsu, tapi penyatuan dua jiwa yang saling membutuhkan. Sekarang, setiap pagi aku bangun dan melihat wajahnya di sampingku. Aku tidak lagi sendirian. Kami menjalani hari-hari tua kami bersama, saling menopang, saling merawat. Memang, tubuh kami sudah tua, kulit kami keriput. Tapi hati kami, cinta kami, masih sehangat matahari pagi. Dan bagiku, itu adalah anugerah terindah di senja kehidupanku. Ini ceritaku. Seorang wanita 69 tahun yang berani mencari kebahagiaannya sendiri. Jangan pernah merasa malu untuk mencintai dan dicintai, berapapun usiamu. Karena kita semua berhak untuk bahagia, sampai napas terakhir.